Kan saya dikasih uang jadi Oh tak beli iya, beras. iya. Saya Gak apa lanjut Mbak, gak apa-apa. iya. Gak apa, daripada nggak masak. Iya. Masih belum? Iya, nanti sore rencana mau Putih asli tanpa make up. Wajahnya itu putih, tangannya hitam. Jangan memandang istri itu dari kecantikannya, teman-teman. Tapi sampai datang ke sini petugasnya itu. tugasnya digadaikan ke banknya. Digadaikan. Udah siap, ada anak, suami yang kayak gitu. WA-an sama cewek. Tuh, LC Oh, lah. yang cewek. Iya. Oh, terjebak LC. Iya. Mbak, saya tidak mau nikah sama suaminya Mbak. Yang dulu minta cerai itu Mbak apa suaminya? Saya. Saya yang ngurusin sendiri tanpa biaya sepeser pun dari dia. Suka pada hal yang baru, bosan kepada hal yang lama. Iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat Gadis TV. Kembali lagi bersama saya di sini, Ivan ya. Nah, teman-teman, sekarang ini saya ada di depan rumah Mbak Sulastri. Mbak Sulastri. Saya janji hari ini mau berkunjung ke Mbak Sulastri ya. Tapi sebelum lanjut, seperti biasa kita memohon kepada Allah, mudah-mudahan Allah lancarkan usaha kita, diberikan rezeki yang berkah dan barokah. Mudah-mudahan Allah berikan kita kehidupan yang sempurna di dunia, lebih-lebih di akhirat kelak. Amin ya rabbal alamin. Kita lanjut ke Mbak Sulastri. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Oh ya, Waalaikumsalam ya Mas. Gimana kabar? Masih ingat saya? Iya. Ingat ya? Iya. Mbak langsung pakai mic ya. Lagi ngapain? Lagi masak Mas. Ngeflag ya. Nggak ngerti nih cahayanya kenapa gitu bisa ngeflag wajahnya. Iya. Mas Tawi, ayo temenin. Lagi masak di belakang. Lagi masak? Iya. Sebentar Mbak, kok bisa ngeflag ya? Gimana caranya nih? Ngeflag gitu tuh. Oh iya. Gini. Yuk ke belakang. Ayo Mas, ke belakang Mas. Yuk. Bisa ngeflag. Ih, seger banget. Dari mana? Habis mandi ya? Habis kerja saya Mas. Habis kerja terus Iya. mandi. Terus itu mau masak. Oh, mau masak. Iya. Loh, Mas, sampai mati apinya. Oh, silakan lanjut, Mbak. Silakan Iya. lanjut. Silakan lanjut. Maaf ya Mas. Iya, silakan. Saya duduk di sini dulu ya. Iya. Silakan lanjut pekerjaannya. Maaf Mas, ini ditinggal masak. Gak apa-apa, gak apa. Saya yang mengganggu nih. Tidak apa-apa Mas. Sudah kayak gini, sehari-harinya kayak gini. Alhamdulillah, sudah beli beras? Sudah Mas, waktu Mas kesini itu kan saya dikasih uang jadi tak beli beras. Oh, nggak usah bilang-bilang Mbak kalau dikasih uang. Cuma sedikit, malu saya. Iya. Iya. Ada rezeki kan Mas? Iya, alhamdulillah Mbak ya. Iya. Ini gini Mas, kalau pakai tungku api kadang hidup, Kadang mati. kadang mati. Kadang setengah hidup, setengah mati. Iya. Maaf ya Mas, ditinggal masak ini. Gak apa lanjut Mbak, gak apa-apa. Iya. Gak apa, daripada nggak masak, Iya. saya nanti yang dimarahin sama penonton. Lanjut dulu. Ini belum ambil kayu bakar ini sih Mas. Iya, kan kalau di sini kan tinggal ngambil ya kayu Iya. bakar ya. Silahkan Mbak, lanjut Mbak. Oh, memang baru mau masak nih. Iya, baru mau masak. Baru pulang kerja saya Mas. Tapi seger nih, habis mandi dah. Iya, habis mandi tadi. Oh iya, kalau di kampung itu biasanya kan habis Habis kerja langsung mandi di langsung sungai. mandi di sungai. Iya. Mbak mandinya di sungai juga? Di sungai. Nggak punya kamar mandi Mas, harus ke sungai dulu kalau mau mandi. Biasanya jam berapa mandi di sungai Mbak? Saya mau ke sana. Bercanda. Iya. Saya mau kasih rumput kambing dulu Mas. Silakan. Iya. Boleh. Kalau Mas mau tahu boleh? Boleh, ayo. Gak apa-apa Mbak. Saya hanya
ini biar nggak mengganggu gitu loh Iya. aktivitas Mbak. Iya. Silahkan apa saja. Ini rumputnya belum cari lagi saya, Mas. Masih belum? Iya, nanti sore rencana mau Sore cari lagi gitu. ini Ini- Mbak nih cantik banget loh. Saya tuh kok kadang nggak habis pikir, Iya. kok bisa sih suaminya gitu? Ini gara-gara kurang bersyukur ya gitu, Mas. Ya mungkin. Namanya laki-laki nggak tahu bersyukur kan gitu. Iya Mbak. Tapi biar sudah mudah-mudahan yang akan datang dapat jodoh yang lebih baik ya. Iya, amin amin. Nih teman-teman, ini putih asli tanpa make up. Ya. Nih wajahnya ya. Terus tangannya coba Mbak. Tangan sama wajah diangkat tuh teman-teman. Biasanya kalau orang desa itu kalau yang polesan gitu ya, wajahnya itu putih, tangannya hitam. Nih ya. Terus ke kaki juga putih. Tuh. Biasanya kan kalau orang ini kan atasnya wajah putih, ke bawah tuh hitam. Iya. Gitu. Ini asli nih. Jadi memang apa bisa dikasih judul pesona kecantikan janda desa. Iya. Bisa aja, Mas. Cuma kerjaannya petani kayak gini. Kalau kulit memang putih, mau berjemur gimana pun, ya Tetap memang putih. awalnya hitam, tapi nanti kelamaan ya putih lagi. Iya. Tapi kalau memang dasarnya hitam, mau pakai skincare apapun, memang awal-awalnya sih putih, Iya. tapi ujung-ujungnya nanti balik lagi hitam, Iya. gitu. Ih, panas. Ya, Mas, panas, Mas. Sini deket ini ya. Iya. Boleh, Mas, masuk dulu. Boleh. Ih, banyak motor racing. Iya, itu ada penebangan kayu gitu, Mas. Pakai Iya. Mbak bisa ngeflag ya? Kenapa ya ini ya? apa, Mas? Wajahnya tuh loh ngeflag gitu. Mbak coba ke sini Mbak. Aneh kenapa nih? Ini. Tuh wajah Mbak tuh ngeflag gitu loh. Kayak nggak ori. Sebentar ya. Coba saya rubah lagi settingan ya. Sebentar teman-teman. Nah sudah teman-teman. Maaf Mbak ya barusan saya Iya. rubah settingan Iya, enggak apa-apa, di Mas. kameranya. Silahkan lanjut dulu. Iya. Ini sambil masak nasi, Mas, buat Masak makan. nasi. Ini lauk tempat nasi di mana Mbak biasanya? Ya, di sini, Mas. Di sini. Iya. Oke. Kadang kalau sudah makan dibawa ke dalam. Kalau makan dibawa ke dalam. Iya. Nih teman-teman. Saya tuh pengen ngerekam dari sana tuh, pengen lihat wajahnya Mbak pas lagi masak gitu. Boleh, enggak apa-apa. Di mana ya? Oh, di sini ya. Iya. Nah, biar saya jadikan foto gitu tuh. Oh, bagus. Nggak bosen nih, nggak apa-apa nih saya sering datang ke sini. Enggak apa-apa, Mas. Tadi rencananya istri saya mau ikut. Iya. Cuman apa lagi ini di rumah mau Mm-mm. ada tamu. Jadi akhirnya nggak ikut. Iya, Mas. Saya Nggak yang apa-apa. berangkat. Ini teman-teman apa namanya? Mungkin ya dari Mbak ini kita tuh sebagai laki-laki harus bersyukur punya istri, jangan nggak usah cantik, istri yang biasa aja bersyukur karena daripada kita menduda susah loh hidup menduda tuh apa ya masak sendiri, nyuci baju sendiri, terus ngapain sendiri gitu. Tapi kalau punya istri kan enak, ada istri yang menemani gitu. Jangan memandang istri itu dari kecantikannya teman-teman, tapi jasanya itu loh besar banget tuh istri. Kalau baru mau kenalan aja, saya itu pasti setia, saya akan setia sama istri sampai mati. Baru nikah 1 bulan kumat. Nah itulah kebiasaan tuh. Kalau sudah bisa ditunggu, ntar lagi kita ngobrol Mbak ya. Iya.
Sejak suaminya kabur itu memang nggak pernah pulang-pulang ya, nggak pernah ngabari. Gak pernah mas, sudah hilang kontak dari pas kabur itu 3 tahun yang lalu. 3 tahun yang lalu. Iya, Berarti Mbak nih yang nyicil bank ini setiap bulan dicicil ya? iya setiap bulan dicicil. Setiap bulan Kadang-kadang nunggak gitu mas, kadang-kadang nunggaknya 2 bulan gitu. Nunggak 2 bulan nggak Iya, dibayar. tidak dibayar. Sampai datang ke sini petugasnya itu Tugasnya digadaikan ke banknya. digadaikan. Astagfirullahaladzim. Jadi bapaknya Mbak ini tempo hari yang kita pas makan kan cerita-cerita tuh ya. Cuman nggak saya rekam ya waktu itu ya. Mbak bilang bapaknya Mbak ini kaget, sakit, terus meninggal. Iya betul. Gara-gara apa ya? Dengan Utang. kabar itu sawah dijual, Iya, terus tanah ini digadaikan. iya. Aduh, Sampai tidak punya apa-apa. Harta semua sudah dikuras sama mantan suami. iya. Mbak punya gelang emas? Tidak punya. Nggak punya. Iya, Punya kalung emas? tidak ada. Anting? Ya cuma ini peninggalan ibu ini. Oh, cuman anting. Iya, Anting emas ya. iya. Dari lahir ini mas. Kalau Nggak dulu waktu masih punya suami gitu punya. punya tapi dijual. Setelah itu dijual. Dijual buat kebutuhan sehari-hari itu. Buat kebutuhan sehari-hari. Beli beras aja repot mas. Iya. Anaknya kemana, Mbak? Tidur. Oh, tidur ya. Iya. Oh, alhamdulillah. Mudah-mudahan nggak nangis, Mbak. Iya, Kalau nangis otomatis kan suaranya masuk. iya. Itu Ya alhamdulillah nggak rewel anak saya mas. iya. Mm-mm. Itu kamar cuma satu, Mbak ya. Cuma satu. Cuma satu kamar. Maaf ya mas ini mati Nggak apa-apa, apinya. nggak apa-apa, nggak apa-apa, Mbak. Kalau misalkan ini sambil kalau sudah, nah itu sudah ini. Iya. Nah, kalau bisa ditunggu, kita ngobrol di sini. Mbak duduk Iya. di sini. Iya. Oh, ini sudah ini. Nah, kita ngobrol di sini ya. Iya. Oh, lumayan nggak ngeflek. Tadi terlalu terang kayaknya pencahayaannya. Nih teman-teman, cantik padahal. Ini rambutnya hitam asli, Mbak. Hitam asli. Coba Pak diginikan Pak. Ini asli ya? Asli. Tidak pernah diwarnai. Iya, ngapain diwarnai? Tidak punya Asli ya apa. cantik gitu ya. Iya. Jangan Mbak, jangan diwarnai, jangan niru-niru orang yang ini. Iya. Kalau hitam tuh kan enggak, kalau hitam kan bagus gitu. Gimana mau diwarnain mas? Buat kebutuhan sehari-hari aja repot. Iya. Iya. Kalau kebanyakan di desa itu kan janda-janda yang ini diwarnai rambutnya. Tidak punya uang saya. Iya, lebih baik disimpan untuk apa ya? Untuk nyicil apa tuh? Utangnya mantan Utang. suami. Betul. Doakan saya ya Mbak ya. Tinggal berapa sekarang Mbak? Kalau dihitung-hitung nih utangnya. Habis itu masih banyak mas. Sekitaran 70 jutaan gitu dah. Sekitar 70 juta masih. Iya. Iya betul. Kalau pinjam uang di bank itu yang besar tuh bunganya. Bunganya. Cicilannya misalkan cicilan 1,5 juta, itu paling pokoknya paling 300.000, 400.000. Iya. Yang 200.000 tuh itu bunganya gitu. Bunganya. Kalau di bank gitu biasanya. Makanya habis ini kalau misalkan nanti ada rezeki, Mbak bisa nebus sertifikat, nggak usah digadai-gadaikan ke bank. Iya mas. Mahal bunganya bank. Iya. Saya kan waktu itu kan tidak tahu kalau Iya mantan kan. suami itu sudah gadaikan tanah ini mas. Iya Mbak. Nggak apa-apa, Mbak kan nggak tahu. Iya. Saya duduk di bawah aja ya, Iya. Mbak duduk di atas. Maaf ya mas duduk di Nggak atas. apa-apa Mbak. Soalnya ini ngeflek Mbak. Mm-mm. Nggak ngerti saya itu. Padahal aslinya wajah Mbak itu nggak mengkilat. Iya. Kalau di sini malah mengkilat. Apa karena ini loh, sinar-sinar ini loh teman-teman. Mungkin Iya. ya ini nih, gedek-gedek nih. Terus ini lagi nih. Nah ini nih. Nah mungkin dari sini efeknya. Nih.
Mbak kalau sehari-hari, Mbak itu makannya berapa kali? Kadang 1 kali gitu. Kadang 1 kali makan. Iya, Sorenya gitu nggak makan. nggak makan. Kalau misalkan lapar gimana? Ya ditahan minum air gitu mas. Ditahan, minum air. Astagfirullah. Kalau dulu masih ada bapak, memang Mbak ini tergolong orang yang punya lah ya. Iya, Eh, apa? Nggak kekurangan. iya, Tapi sekarang serba kekurangan. serba kekurangan. Mbak Kurang nyesel. banget. Mbak nyesel nikah dulu. Ya nyesel. Kenapa kok dulu itu nggak meneruskan cita-cita gitu untuk masa depan? Kenapa harus nikah muda? Kalau akhirnya kayak gini gitu. Oh dulu Mbak nikah muda. Nikah muda. Dulu, ya sekarang Mbak umur berapa? Umur 24. Umur 24. Iya. Yang nikah umur berapa dulu? Umur 18. Oh, umur 18. Iya. Berarti lama nggak punya anak ya? Lama. Oh, oke. Sekarang anaknya umur 4 4 tahun. tahun. Betul nggak? Oh, umur 18. Sekarang umur 4 tahun. 23. Iya. Berapa tahun tuh? Itu 3 tahun nggak punya anak saya mas. Masa sih? Iya. 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26. Oh iya ya, berapa tahun nggak punya anak? 3 tahun. 3 tahun. Iya. Apa memang ditunda atau gimana? Ya ditunda karena masih belum siap. Gitu, Iya, Mas. terlalu muda ya. Iya, habis itu udah siap, ada anak, suami yang kayak gitu. Dulu suaminya nggak gitu Mbak ya? Maksudnya sebelum nikah gitu. Sebelum nikah itu enggak. Terus karena pergaulannya tuh mungkin sama anak-anak yang di bawah umur, bebas gitu. Jadi ikut-ikutan mabuk-mabukan, judi, terus Nggak ingat kalau dia sudah punya istri gitu ya? iya, selingkuh, sering keluar malam gitu. Yang selingkuh, yang pernah kepergok Mbak itu yang apa? Yang mabuk-mabukan apa yang selingkuh? Yang selingkuh. Gimana ceritanya Mbak? Itu yang perempuan, kan saya pegang HP dulu mas, 1 tapi buat berdua gitu. Habis itu saya lihat HP-nya tuh WA-an sama cewek. Terus yang cewek tuh bilang kalau dia itu sudah lama pacarannya sama suami saya. Iya kan? Semua fasilitasnya sudah dipenuhi sama suami saya gitu. Terus yang cewek ini ngajak ketemuan sama saya mas. Berhubung saya cuma ibu rumah tangga biasa, saya tidak bisa naik motor kan. Saya tidak mau mas. Terus saya tegur ke suami saya. Loh ini kok ada cewek ngajak ketemuan. Terus suami saya itu tidak ngaku. Katanya itu cuma iseng aja gitu. Habis itu 1 bulan kemudian terkuaklah semua gitu mas. Yang cewek itu kirim foto yang tidak senonoh sama suami saya itu dikirim. Masa sih? Terus baju-bajunya semua itu dikirim ke WA suami saya itu. Kan HP-nya kan saya yang pegang mas. Habis itu saya ngajaklah mertua saya harus ngelabrak yang cewek itu mas. Gitu. Dia itu ndak ngaku. Ngakunya dia itu cuma sebatas kerja aja. Kan dia itu kerjanya penyanyi karaoke gitu. LC lah. Yang cewek? Iya. Oh, terjebak LC. Iya. Terus dia itu yang cewek janda anak 3. Aduh, janda anak 3? Iya. Terus dia bilangnya itu cuma profesional kerja gitu. Terus saya bilang mas, loh kalau sampean itu mbak profesional kerja, kok sampai pacaran sama suami saya gitu. Betul. Nah dia bilang, loh mbak saya tidak mau nikah sama suaminya mbak gitu. Saya cuma kerja. Terus sampean itu ngirim foto gak senonoh gitu apa maksudnya? Ya niatnya saya sampean itu biar cerai sama suami. Oh, itu memang direncanakan oleh LC itu supaya mbak itu bisa bercerai dengan suami. Biar bisa memiliki seutuhnya gitu. Oh rencananya gitu. Iya.
Tapi ternyata banyak hutang dan akhirnya yang cewek tidak mau. ya itulah. Iya. Itulah teman-teman. Sering di kejadian kayak gini nih. Iya. Di tempat saya tuh pernah ada ya. Seorang suami itu ya pacaran juga dengan seorang perempuan di luar sana. Pacaran gitu apa sembarang lah. Ingin dijanjikan apa sembarang. Wah, sudahlah muluk-muluk janjinya. Akhirnya si perempuan itu sampai cerai dengan istrinya gitu. Sampai cerai dengan suaminya. Akhirnya si istri ini ya minta dinikahi dengan selingkuhannya. Ya, tapi ternyata si suaminya enggak, saya punya istri, ngapain nikahin kamu. Nah gitu. Ya, akhirnya si perempuan ini nangis-nangis. Loh, katanya kamu mau nikahin saya sudah terlanjur cerai loh. Saya kan laki-laki, saya ngajak kamu tidur bayar kok langsung gitu, saya kasih uang kok gitu. Akhirnya ya habislah nasib si perempuan. Nah, banyak yang kejadian seperti itu. Saya pengen datangi itu sebenarnya, cuman dia tuh sempat nggak mau gitu karena itu aib gitu. Tapi saya masih mau coba lagi. Siapa tahu dari situ, dari pelajaran itu banyak orang yang bisa mengambil motivasi, inspirasi supaya tidak seperti itu juga. Gitu. Saya pernah kok datangi dia, mau saya ajak vlog gitu. Tapi nggak mau dia gitu. Bukan ajak vlog itu, saya datang langsung saya rekam, ya marah gitu. Terus langsung saya bilang secara pribadi mau ajak vlog, tapi nggak mau. Ya itulah Mbak. Iya. Ya mungkin Mbak seperti ini juga, tapi si perempuan yang nggak mau ya. Iya. Jadi kebalikannya nih, kebalikan dari cerita yang saya. Kalau ini kan istrinya yang cerai. Kalau Mbak kan yang suaminya yang cerai. Suaminya. Yang dulu minta cerai itu Mbak apa suaminya? Saya. Saya. Sebelum yang cerai ini setelah kabur berarti ya? Pas kabur, habis ditunggu kabarnya 3 bulan tidak ada kabar, saya langsung minta cerai. Saya yang ngurusin sendiri tanpa biaya sepeser pun dari dia. Iya, kalau Mbak nggak ngurusin sendiri, cerainya Mbak tergantung. Iya. Digantung kasarnya. Iya. Mbak juga yang terbengkalai. Mau nikah gimana? Nggak ada yang nafkahi, sedangkan Mbak kan butuh biaya hidup, butuh suami yang baik, yang melindungi. Tapi ternyata nggak ada. Nggak ada. Tapi ya sekarang belum juga ya. Iya. Apa masih nunggu saya gitu? Masih trauma, Mas. Masih trauma. Iya. Kadang saya mikirnya gini, kalau cowok tuh kan kadang-kadang tuh kan manis di awal aja. Betul. Iya. Laki-laki tuh manisnya di awal. Wih. Iya. Sudahlah laki-laki tuh. Iya. Habis itu mau beranjak sukses, yang cewek yang nemenin dari nol ditinggal, dihianati. Cowok tuh biasanya gini Mbak. Saya cowok ya. Untungnya saya masih kuat iman ya. Cowok tuh biasanya gini, kalau lihat istri itu ya masih mau menikahi istri itu cantiknya cantik banget tuh. Tapi ketika sudah 1 tahun aja bersama istri yang cantik itu kelihatannya di mata kita sudah gak menarik lagi. Biasa saja. Bahkan istri orang itu lebih menarik daripada istri kita. Padahal kalau dibanding-bandingkan istri kita itu sebenarnya lebih cantik gitu. Terus kemudian kita memandang istri kita itu kayaknya kurang menarik lagi. Tapi ingat, kita kadang kita memandang istri kita sendiri itu kurang menarik. Sedangkan kita melihat istri orang lain sangat menarik sekali. Tapi ingat, orang laki-laki di luar sana memandang istri kita itu menarik bagi mereka. Gitu loh teman-teman. Jadi sama. Kita itu kodrat manusia itu suka pada hal yang baru, bosan kepada hal yang lama. Itu sudah kodrat kita. Jadi sekarang tergantung keimanan kita teman-teman. Kadang iman yang kuat tapi Imron nggak kuat. Gitu. Nah itulah. Saya tuh bukan nggak sering berantem juga sama istri. Tapi berantemnya bukan berantem kelahi, enggak.
selisih paham itu sudah biasa. Iya. Nggak ada rumah tangga yang nggak berantem, pasti berantem. Yang berjalan mulus tuh Nggak ada jalan yang selalu aspal gitu, nggak ada. Pasti ada batu-batu, pasti ada jalan yang berlubang. Iya. Nah, sekarang tergantung kita bagaimana kita mensiasati atau melewati jalan yang berlubang itu. Betul. Mbak nih jujur ya, kalau menurut suaminya mungkin sudah tidak menarik lagi, tapi menurut saya Mbak nih seandainya tidak ada hukum di negara ini, mungkin langsung Mbak yuk kawin. Nah, langsung saya ajak kawin, bukan nikah. Iya. Nikah dengan kawin tuh beda. Kalau kawin ya kayak kucing, tapi kalau nikah itu melalui syariat agama. Kan begitu Mbak ya. Iya. Maaf, bukan saya menggurui, cuman saya hanya berbagi dengan para duda-duda atau jomblo-jomblo yang melihat istrinya, atau para suami yang sekarang ini melihat istrinya kadang kurang menarik, kayaknya nih istri saya nih sekarang. Ingat, di mata orang lain istri kita itu sangat menarik loh, gitu loh. Kita melihat istri orang lain, wow cantiknya. Ingat, laki-laki di luar sana melihat istri kita, wow betapa indahnya, pasti gitu. Iya. Jadi syukuri nikmat yang Allah berikan berupa istri, dan nikmati rezeki yang Allah berikan berupa kesehatan. Rezeki itu bukan hanya berupa uang Mbak, tapi kesehatan, hidup makmur, rukun, tentram, damai. Itu adalah nikmat rezeki dari Allah. Nah, mudah-mudahan nanti ini Mbak dapat rezeki, bisa bayar hutang. Setelah bayar hutang dapat suami yang baik. Siapa tahu dari channel ini juga bisa dapat dari jodoh. Nggak ada yang tahu kan? Iya Mas. Tapi siapa yang mau sama orang sederhana kayak gini Mas? Loh, kalau prinsip saya beda. Kalau di luar sana mungkin kebanyakan orang perempuan, siapa yang mau sama saya orang nggak punya, kata perempuan. Kalau bagi saya nggak seperti itu. Yang seharusnya itu laki-laki yang berpikir seperti itu. Perempuan itu bukan orang ini ya. Kita cari perempuan itu berdasarkan agama. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ini pernah bersabda, tungkahul mar'atu li arba'in, katanya di dalam hadisnya. Nikahilah perempuan itu dengan 4 perkara. Apa 4 perkara itu? Yang pertama, carilah perempuan li jamaliha, katanya, kata Nabi, li jamaliha, lihatlah kecantikannya. Rasul nih, Nabi kita nih menyuruh kita mencari istri yang cantik. Gitu. Yang cantik gitu ya. Kenapa kok Rasul itu menyuruh kita mencari istri yang cantik? Supaya kita tidak bosan. Gitu. Yang kedua, 5 liha, katanya. Apa 5 liha itu? Rasul itu menyuruh kita mencari istri yang kaya. Supaya tujuannya apa? Kaya dalam artian bisa membantu perjuangan agama. Itu kalau dulu kan masa-masa perang tuh. Jihad tuh. Terus yang ketiga, lihasabiha. Apa lihasabiha itu? Carilah istri yang nasabnya, lihat nasabnya, keturunannya bagus apa enggak, bapaknya, tingkah laku bapaknya, akhlak bapaknya, ibunya bagus enggak, gitu. Terus yang keempat, lihat agamanya. Dia sholat enggak, agamanya baik enggak, bagus enggak, gitu. Tapi di belakang hadis itu Rasul menambahkan fatfar bidatid din, artinya utamakanlah, carilah istri, utamakanlah yang beragama. Itu kenapa kok yang diutamakan itulah adalah istri yang beragama? Karena pertama, kecantikan. Kalau kita melihat kecantikan itu seperti bunga. Awalnya mekar, harum, indah merona. Seiring waktu, maka keindahan itu akan pudar. Bunga itu akan layu, maka hilanglah kecantikan itu.
Terus 5 liha, kalau kita mandang hartanya, harta itu bisa habis. Harta itu tidak kekal. 1 detik Allah bisa menarik harta itu. Gitu loh, Mbak. Ya. Iya. Lihasabiha. Jangan lihat jangan fokus lihat nasabnya. Kadang bapaknya maling, anaknya belum tentu. Iya. Kadang bapaknya kiai, anaknya bisa jadi maling, belum tentu juga gitu. Makanya Rasul itu mengutamakan agamanya. Gitu. Nah, mudah-mudahan nanti Mbak bisa dapat suami yang agamanya baik. Amin. Kalau saya pribadi cari menantu, saya kan punya anak perempuan nih. Kalau saya cari penantu, yang paling utama itu adalah pertama, sholatnya dan kasih sayangnya kepada orang tua. Itu 2 aja. Kalau rezeki itu Allah yang ngasih nanti. Saya cari menantu itu nggak muluk-muluk, Mbak. Cukup sholatnya dan sayangnya kepada orang tua. Itu tingkah lakunya maksud saya. Akhlaknya itu aja. Iya, Mas. Maaf nih Mbak, bukan saya menggurui, tapi mungkin masukan lah. Masukan buat untuk saya juga. Mbak dan teman-teman yang sudah punya istri, jangan mudah tergoda kepada rumput tetangga. Rumput tetangga itu memang lebih indah dari rumput sendiri. Tapi sebenarnya tetangga kita melihat rumput kita, melihat istri kita, itu juga lebih menarik. Gitu teman-teman. Mbak, maaf nih, masaknya jadi terganggu. Iya, itu sampai mati, sampai metong. Sudah, itu berasnya sudah dimasukkan? Sudah, Mas. Oh sudah. Iya. Oke lanjut, lanjut. Saya nggak mau ganggu. Iya. Seandainya berasnya belum dimasukkan, saya mau beli nasi. Gitu. Ini sudah dimasukkan, Mas. Oke, ya sudah Mbak. Biar nggak metong lagi, saya minta antar pamit permisi pulang. Iya. Biar nggak mengganggu. Iya. Saya minta mic-nya dulu Mbak. Ayo, saya minta antar Mas Lawi. Ayo kita pulang. Aduh. Maaf teman-teman, saya jalan mundur. Enggak rusak kok Mbak. Hanya patah. Ya sudah. Ke depan ya Mbak ya. Sekarang saya ambil foto. Oh ini bagus nih, saya ambil foto Mbak. Nah nih. Ya sudah, assalamualaikum.